Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, menjawab pertanyaan kembali dari salah seorang jamaah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum seseorang yang mengambil keuntungan jualan dari program wakaf? Misal si A jualan Quran atau buku, terus ingin menambah penghasilan jualan dengan membuat program wakaf Quran atau buku yang nantinya akan diserahkan kepada yang membutuhkan. Apakah boleh penjual mematok harga Quran yang akan diwakafkan sesuai dengan harga jualnya, sehingga si penjual mendapat keuntungan dari wakaf tersebut ya. Jazakumullah khair, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua persoalan ya di dalam pertanyaan ini. Pertama, di sana ada program wakaf dan di sana ada mengambil keuntungan dari program yang kita jalankan. Hadirin rahimakumullah, wakaf tentu di antara amal soleh yang sangat-sangat utama, bahkan di antara yang akan mengalirkan ya pahala kita hingga hari kiamat nanti ya. Sebab ketika sesuatu diwakafkan, sesuatu telah terhenti. Semua yang telah diwakafkan maka terhenti kecuali yang akan membawa kebaikan dan menambah nilai daripada harta yang diwakafkan tersebut. Dan inilah ya salah satu peradaban Islam ya, dibangun dari sisi wakaf ini, karena akan menjadi milik kaum muslimin dan tidak mungkin akan jatuh kepada orang lain. Siapapun tidak boleh memiliki hak ya kepemilikan kecuali dalam rangka untuk kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ini satu sisi. Yang kedua adalah sisi mengambil keuntungan ya dari program yang kita lakukan. Maka disinilah memang dari beberapa kajian yang ada ya, para ulama-ulama kita mereka melihat ya mengambil keuntungan dari program wakaf yang kita lakukan. Ini cukup populer hari ini dan salah satu di antara terobosan ya sebagian kaum muslimin ya. Satu sisi adalah untuk mendorong bagaimana agar wakaf ini hidup kembali, agar program yang telah membina dan juga menjadi kejayaan umat ini, salah satunya di antara adalah dari sistem wakaf dalam Islam ini kembali marak, kembali syiar ya. Satu sisi ini adalah hal yang patut untuk kita syukuri ya. Sisi lain hal-hal yang terkait ya dengan pemanfaatan, ini dalam tanda kutip ya, pemanfaatan daripada program wakaf ini dalam rangka untuk mengambil keuntungan yang sifatnya pribadi. Maka disinilah ya sisi irisannya yang para ulama ya, mereka selalu berhati-hati. Jadi segala sesuatu yang dikhawatirkan akan menodai kewibawaan, kesucian atau mengundang daripada kecurigaan dan mengundang sakwa sangka seharusnya untuk ditutup. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu malam beliau berbicara dengan salah seorang istrinya di kegelapan. Lalu ada seorang sahabat yang lewat, serta merta Nabi langsung memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun menegaskan, ini istriku. Apa tujuannya? Agar tidak mengundang sakwa sangka, kecurigaan, lalu fitnah. Setan pada waktu itu akan bermain sekali. Oh, ini Nabi bicara dengan siapa ini? Sehingga khawatir sebelum terjadi, maka ditutup rapat pintu sakwa sangka, praduga atau tuduhan-tuduhan itu.
Maka sebagaimana kita ingin terhindar dari satu tuduhan, seharusnya kita menjauhkan dari sebab-sebab yang dapat mendatangkan kepada tuduhan itu. Itu yang disebut dengan saddud dzari'ah. Kita melakukan langkah antisipasi sehingga para ulama mereka sebagian ya dari fatwa yang pernah saya baca dalam perkara seperti ini lebih eloknya adalah untuk menghindarkan fitnah, menghindarkan praduga, menghindarkan kecurigaan, ya, sehingga ada kesan bahwa memanfaatkan satu program amal soleh demi keuntungan pribadi, demi keuntungan atau bisnis sendiri. Ini kan dalam tanda kutip ini bisa mengundang kecurigaan. Maka seyogyanya kita tidak secara langsung. Artinya program wakaf jalan, tapi kita tidak secara langsung mengelolanya. Orang lain. Atau kita kerjasama dengan orang lain. Kita boleh kerjasama dengan orang lain. Kita punya program wakaf, kita sondingkan dengan mungkin salah seorang di antara saudara kita yang memiliki bisnis Quran, atau dia punya toko jual beli buku. Maka ini insya Allah akan jauh lebih aman dan selamat dibanding kalau suatu hari nanti tiba-tiba muncul dan ketahuan, oh ternyata dia buat program ini tak lebih hanya untuk memperkaya diri sendiri, meskipun halal. Ada keuntungan. Jadi ada keuntungan. Ya kita namanya jual beli boleh mengambil keuntungan. Misalkan kita kita buat program per Quran dihargai misalkan berapa? 100.000. Tetapi kita kemudian kalau itu bisnis kita sendiri, tahu harganya Quran ini berapa. Harganya Al-Quran ini mungkin hanya 50.000. Untungnya berapa? 50.000. Apakah 50.000 ini halal bagi kita? Secara bisnis boleh-boleh saja. Tetapi para ulama itu melihat dari sisi di kekhawatiran menimbulkan fitnah atau mengundang kecurigaan, sehingga alih-alih kita akan mendapatkan keuntungan, tapi kita mendapatkan celaan. Orang akan mengatakan dia covernya saja itu wakaf, tapi ternyata sesungguhnya bisnis. Bisnis. Nah, ini yang disampaikan oleh sebagian fatwa-fatwa baik yang klasik saya pernah baca itu di kalangan para ulama menjadi sebuah diskusi perkara-perkara yang dikhawatirkan. Bolehkah kita sekarang cukup marak ya hadirin, tidak hanya Al-Quran, kadang sekarang ada sedekah makanan, tapi untuk tokonya sendiri, dia yang ngelola sendiri. Ini bisa mengundang fitnah. Dari sisi ini yang kita perlu berhati-hati, menutup celah semua pintu yang bisa mengundang dugaan-dugaan sebuah program, dalam arti ya kita ini menjual program kebaikan tapi untuk memperkaya diri. Ya, memperkaya diri. Nah, ini yang perlu kita tutup celahnya. Di samping itu juga memang kritikan para ulama terkait dengan akadnya. Jadi terkait dengan akad yang mungkin tidak kita buka. Kita mengundang orang untuk wakaf, tapi yang kita lakukan adalah menjual barang kita sendiri. Ini akadnya apa? Jadi harusnya wakaf ya wakaf, tidak ada murni jual beli di situ. Padahal kita dalam niatan kita memang kita yang jual beli Al-Quran, kita punya toko Al-Quran, lalu kita di luar mengatakan program wakaf, tetapi sesungguhnya kita menjual barang kita sendiri. Nah, ini para ulama juga melihatnya dari sisi akadnya apa. Yang elok, yang utama, tentu sekali lagi untuk menutup celah kecurigaan dan fitnah ini, kita sampaikan bahwa kita punya ini ada agak program wakaf, lalu saya juga punya toko, nggak ada masalah. Jadi tidak masalah, kita punya bisnis itu toko. Jadi kita belikan dari
toko kita sendiri. Kalau misalkan ini kita buka, ya ada masalah. Kita misalkan punya program wakaf untuk memberi sedekah bungkus nasi setiap Jumat. Kita undang orang untuk senang ya, agar mereka memberi makan, memberi minum dan lain sebagainya. Tapi satu sisi dari warung kita sendiri. Nah ini yang sebagian para ulama adanya irisan ini. Irisan. Maka seyogyanya kita kerjasama. Bahkan sebagian ulama sampai membolehkan walaupun itu bisnis istri kita. Tapi bukan kita sendiri secara langsung. Istri kita punya bisnis, misalkan dia punya warung. Lalu kita buat program. Kita belikan dari mana? Dari warung istri kita. Nah ini masih diperbolehkan para ulama minimal-minimalnya itu. Walaupun tetap saja. Kadang-kadang kalau masih ada hubungan kerabat yang sangat dekat, bisnis istri kita, bisnis keluarga kita, kadang-kadang masyarakat ini ya istilahnya menjual agama, khawatirnya seperti itu, fitnahnya ini. Ya, covernya adalah program kebaikan, tapi isinya bisnis di situ. Yang mengambil keuntungan dengan membuat program-program keagamaan. Khawatirnya ini. Maka para ulama itu begitu sensitifnya, mereka pertama kita kerjasama dengan orang lain. Jadi bukan langsung bisnis kita sendiri, ya, sebab ini akan mengundang daripada fitnah, kemudian kecurigaan, sakwa sangka, memanfaatkan satu amalan kebaikan dalam rangka untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya daripada bisnis kita ini. Maka solusinya pertama itu adalah kita kerjasama dengan orang lain, perusahaan orang atau bisnis orang lain, tidak secara langsung yang kita kelola. Ini salah satu solusinya. Yang kedua, kita sampaikan akadnya. Kita sampaikan secara umum bahwa program ini insya Allah akan dibelikan misalkan melalui toko atau bisnis yang kami kelola. Bisnis yang kami kelola. Maka kalau ini kita sampaikan seperti ini, insya Allah mudah-mudahan akan menutup celah pintu kecurigaan sehingga program wakaf berjalan dan fitnah atau kecurigaan juga insya Allah minimal atau semakin minimal ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar program wakaf ini senantiasa hidup, berjalan, namun pada sisi lain juga kita perlu menutup segala bentuk celah dan jalan yang akan mengundang kepada fitnah maupun juga kecurigaan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.